Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Jadi saat ini saya akan menjelaskan tentang UX Journey yang nanti akan kalian kumpulkan di akhir. Tapi sebaiknya kalian mulai mengerjakan saat ini sehingga nanti kalian bisa menghasilkan catatan yang maksimal. Bentuknya buku seperti ini, Journey, UX Journal. Ada beberapa bagian di dalamnya yang akan saya jelaskan per bagian. Yang pertama adalah UX Activity Checklist. Nah, di UX Activity Checklist ini adalah aktivitas apa saja yang sudah kalian lakukan ketika kalian menggali kebutuhan kemarin. Setiap aktivitas nanti kalian centang. Seperti kemarin kalian datang interview ke stakeholder pertama kali, maka kalian tinggal centang aja di Field Studies. Kemudian, ini untuk misal kalian mencari artikel, nah ini dikatakan sebagai field studies. Kemudian kalian datang ke stakeholder, kalian melakukan interview, maka dilakukan user interview. Kemudian kalian melakukan interview ke stakeholder yang lain. Misal kalau stakeholdernya adalah mahasiswa dan dosen, kemudian usernya mahasiswa dan dosen, stakeholdernya bisa yang lain, misal TU atau yang lain. Kemudian competitive testing, nanti kalian mengisikan adalah kalian sudah mencari atau benchmarking software yang sejenis yang mungkin menjadi kompetitor kalian. Nah, kalian nanti centang competitive testing. Sedangkan untuk di-explore, ini sebenarnya adalah aktivitas yang sudah kalian lakukan kemarin. Dan yang terakhir adalah pengujian di kuantitatif dan kualitatif testing. Di belakangnya masih sama, nanti ada beberapa teknik, ada A/B testing, ada objective verification, sama variable verification. Nah, di sini kalian saya minta untuk menuliskan goal-nya kalian. Apa sih sebenarnya goal kalian ketika mengerjakan kemarin? Jadi sebenarnya buku ini harusnya dikerjakan mulai awal ketika kalian mengisi atau mengerjakan penggalian kebutuhan. Tetapi karena bukunya baru selesai, maka baru bisa saya berikan sekarang. Di sini kalian menjelaskan goal kalian apa. Misal hari Senin. Jadi kalau waktu pekerjaan idealnya kemarin kan sebenarnya sekitar 2-3 minggu untuk semuanya. Nah, untuk menuliskan dokumentasinya yang cukup lama. Di sini kalian tuliskan, Senin kalian goal-nya apa? Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Jumat, dan Sabtu apa. Kalian tuliskan semua. Di sini nanti juga ada dua lembar, 2 minggu. Nah, tahapan selanjutnya adalah melakukan discover. Discover adalah kalian menemukan, kalian melakukan field study. Kalian tuliskan, kemarin kalian mencari artikel. Artikelnya tentang apa, kalian jelaskan di sini. Kelebihan, kelemahannya, kemudian kemarin kalian mencari tentang permasalahan di distance learning. Nah, di permasalahan di distance learning itu apa? Kemudian kalian juga bisa menggunakan metode SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat. Di sini kalian bisa membuat diagram. Kelemahan dari ketika kalian ada masalah itu, kekuatannya apa? Misal, stafnya sudah mengetahui atau sudah bisa memahami tentang internet atau penggunaan aplikasi. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ternyata si user itu rata-rata umurnya sudah 50 tahun ke atas, meskipun dia bisa memahami. Nah, itu dikatakan sebagai kelemahan. Di sini kalian juga bisa menjelaskan secara detail field study yang kalian lakukan apa. Nah, ketika kalian kemarin melakukan interview ke user maupun ke stakeholder, kalian akan mempersiapkan pertanyaan. Tuliskan kira-kira apa saja yang kalian tanyakan kepada user tersebut. Kalian tuliskan di sini, ini adalah rancangan pertanyaannya. Kemudian, di sini kalian tuliskan dari rancangan pertanyaan tadi, mana pertanyaan yang kalian pilih. Ditulis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau bisa dijelaskan, misal pertanyaannya, apa saja sistem informasi yang ada di unit Bapak Ibu sekalian, dijelaskan. Kemudian pertanyaannya tidak langsung end question, jadi tidak langsung misal apa saja
sistem informasi yang ada di unit Bapak Ibu sekalian, misal. Tidak berhenti sampai situ, dilanjutkan. Untuk sistem informasi pembelajaran, apakah tersedia di tempat Bapak Ibu sekalian? Dilanjutkan lagi. Sistem pembelajarannya apakah sudah efektif? Dilanjutkan lagi. Seberapa efektif? Sampai nanti kalian menemukan sebuah pertanyaan. Nah, sampai di situ kalian akan melakukan temuan. Apa yang kamu temukan di situ? Nah, itu dijelaskan di sini. A, B, C, D. Nah, ini yang nanti akan menjadi dasar ketika kalian menentukan hipotesis. Sama seperti di interview untuk user tadi, ketika kalian bertemu dengan stakeholder, juga tentukan. Apa sih tujuan kalian menemui stakeholder tadi? Kemudian pertanyaannya apa? Sama, kemudian kalian tuliskan temuan yang sudah kalian dapatkan apa saja. Selanjutnya adalah kompetitor analisis. Di kompetitor analisis, kalian menentukan direct kompetitor sama indirect kompetitor. Direct kompetitor misal, kalian sistem informasi pembelajaran, maka direct kompetitor kalian misal Moodle atau Edmodo dan sebagainya. Indirect kompetitor misal Office, Excel. Jadi kan beberapa sistem informasi itu kan bisa diselesaikan menggunakan Office atau Excel. Nah, itu indirect kompetitor. Kalian jelaskan dari direct sama indirect kompetitor ini pandangan user terhadap direct sama indirect kompetitor ini bagaimana? Misal, oh ternyata Edmodo itu digunakan, tetapi ada beberapa fitur yang tidak bisa diselesaikan. Misal, dia tidak bisa memberikan notifikasi push ke WA pengguna dan sebagainya. Ada 2 halaman untuk kompetitor, jika nanti di halaman yang pertama tadi tidak cukup. Selanjutnya adalah explore. Nah, di sini kalian tadi kan sudah menanyakan, kemudian kalian bisa menemukan finding. Nah, di sini kalian bisa menemukan atau menuliskan hipotesisnya apa, personanya siapa, kemudian penjelasannya apa. Ini sama seperti tugas pertama kalian. Kemudian kalian jelaskan, nah ini kan kalian kemarin sudah saya minta untuk menulis beberapa kata kan, nah ini kalian bisa jelaskan di sini. Sama, identify behavioral variable, apa saja yang mau ditanyakan, kemudian skalanya apa. Sama, sebaliknya adalah kalian bisa melakukan variable extension. Jadi kalian jelaskan, kemudian yang sudah kalian ketik itu kalian tuliskan di sini. Oke, sekarang adalah proses penggalian kebutuhan. Nah, di sini saya memberikan ada beberapa contoh penggalian kebutuhan. Yang pertama adalah sticky note gathering. Jadi kalian tuliskan ide-ide kalian di sini. Misal, bukan ide kalian ya, tapi ide dari pengguna. Jadi ketika kalian melakukan interview lagi untuk menggali sebelum map gitu kan, sebelum yang skala lingkaran-lingkaran itu, kalian kan melakukan penggalian lagi ke user. Nah, di sini kalian tuliskan ide dari user apa. Misal yang pertama, untuk e-learning diberikan push on notification, kemudian notifikasi di WA, kemudian yang di sini ada informasi penjadwalan, kemudian penjadwalan muncul di WA dosen dan mahasiswa dan sebagainya. Nanti dituliskan sini. Di sini ada sekitar tiga halaman. Nah, oke. Selanjutnya adalah map interview. Nah, ini sama seperti yang kalian buat. Di sini sudah saya buat lingkaran-lingkaran, ada skalanya. Nanti di sini ada skala 1 dituliskan, skala 1 itu apa dan sebagainya sampai skala ke-5. Kemudian dituliskan variabelnya. Variabelnya apa? Nah, kemudian di sini kan sudah saya tentukan di sini senang atau ya sangat gembira, sini cukupan. Kemudian di sini sedih. Nah, kalian tentukan user kalian itu di mana. Misal di sini. Ya gambarkan di sini lingkaran. Seterusnya sampai hipotesa kalian yang kalian atau variabel yang kalian buat itu masuk semua. Nah, setelah itu kalian menentukan significant behavior pattern sama seperti ini. Variabelnya apa, skalanya tadi apa, persentasenya berapa ke user itu.
Kemudian dijelaskan, nah ini sama. Kalian kan kemarin sudah mengetikkan beberapa kalimat itu. Sekarang adalah melakukan sintetis atau karakteristik dari relevan goal. Ini. Kalian gambar lagi, variabelnya user 1 di mana, user 2 di mana, user 3 di mana, variabel 2, user 1, 2, 1 di mana, 2 di mana, kemudian nanti di garis, di garis ini. Nah, seperti itu. Atau mungkin di sini, oh ternyata senang semua, ya berarti dilingkari. Kemudian kalian jelaskan apa saja yang sudah kalian kerjakan. Selanjutnya adalah mengecek kelengkapan dan redundansi. Ini yang harus kalian centang. Nanti silakan dibaca, apakah jumlah pertanyaan yang dijawab oleh user itu sudah dijawab semua. Kalau sudah, centang, dan sebagainya. Kemudian verifikasi dengan user yang lain. Jelaskan siapa yang kalian minta untuk verifikasi. Kemudian nanti hasil verifikasinya dijelaskan di sini. Kalau kemarin kan metodenya kita pakai 5 another user. Nah, itu dijelaskan. Lebih lanjut, penjelasannya ada di sini. Nah, di sini nanti kalian isi. Apakah pertanyaan-pertanyaan ini sudah memenuhi untuk proses verifikasi atau belum? Dan apakah yang sudah kalian lakukan itu sudah sesuai atau belum? Kemudian kalian deskripsikan. Selanjutnya adalah kita ingin membuat user persona. Nah, ketika kita ingin membuat user persona, kita harus mengetahui dulu deskripsi dan variabel dari yang akan kita gambarkan. Maka di sini saya jelaskan adalah apakah yang user rasakan saat ini, kemudian apa yang user dapatkan hari ini, dan apa yang user ingin dapatkan ke depannya, atau ingin dicari ke depannya. Itu kalian tuliskan. Sama di bawahnya, saya saat ini memiliki apa, kemudian saya berusaha untuk mendapatkan apa, dan sebagainya. Kemudian dibuat detail untuk sketch personanya. Persona namanya siapa, umurnya berapa, dan sebagainya. Kemudian kalian sketch di sini personanya, misal si dosen. Dosen kalian gambarkan, oh ini gambar dosen. Kemudian dosen itu ngapain? Misal dia mau ke e-learning, dia buka laptop e-learning. Jadi kalian gambarkan di sini. Bukan foto ya, tapi kalian gambarkan aktivitasnya itu dia ngapain di sini. Sama, ini ada beberapa lembar untuk persona. Selanjutnya adalah kalian membuat customer journey. Customer journey adalah aktivitas di user itu dia mau ngapain. Itu dijelaskan di sini. Dia misal atributnya dia apa. Kemudian penjelasan singkatnya dari atribut itu apa. Ini sebenarnya didapatkan ketika kalian tadi sudah menggunakan sticky note tadi. Nah, hasil dari sticky note tadi dan persona tadi itu kalian masukkan di sini semua. Di sini kan nanti kalian sudah mendapatkan opportunity-nya apa, challenge-nya apa, kebutuhannya apa. Ini dituliskan sini. Sama ini untuk ketika beberapa persona. Apa yang menjadi perhatian user nanti di sini, misal user ingin membutuhkan proses untuk notifikasi. Kemudian apa yang mau dilakukan oleh user. Ada beberapa lembar untuk customer journey. Itu biasanya digunakan satu user persona, itu satu customer journey. Jadi kalau di sini nanti user personanya yang kita ambil untuk customer journey hanya beberapa saja, jadi tidak semua. Kemudian kalian gambarkan adalah user skenario. Nah, ini adalah tambahan, jadi di sini misal pertama si dosen membuka laptop, kemudian di sini gambar website e-learning, kemudian di sini si dosen memasukkan tugas, kemudian di sini ada gambar mahasiswa mendapatkan notifikasi, kemudian di sini misal notifikasinya masuk ke email atau WA dan sebagainya. Itu digambarkan, kemudian di bawahnya dijelaskan singkat saja. Di bawahnya, di belakangnya juga masih ada kalau nanti kalian membutuhkan halaman baru. Selanjutnya adalah set map. Set map
Ini kita gunakan untuk menentukan prosesnya nanti itu dia melalui apa saja. Misal home, kemudian misal di sini ada edit atau di sini ada upload tugas, kemudian di sini ada upload notifikasi dan sebagainya. Kemudian kalian gambarkan. Misal ini home, kemudian di sini ada profil, kemudian di sini ada notifikasi, kemudian di sini ada user profil, kemudian di sini ada lagi, karena ke kiri ada lagi, ke bawah ada lagi. Seperti sitemap untuk website. Di belakangnya masih ada halaman kosong jika nanti tidak cukup. Kemudian kalian melakukan wireframe. Wireframe nanti ada dua, di mobile sama di desktop. Screen name namanya apa, kemudian komponennya apa saja, misal di sini nanti ada button dan sebagainya, kemudian heuristic violated, nanti di sini kalian jelaskan. Sebenarnya kalian apa yang kalian lakukan di sini, kemudian batasan-batasannya apa saja. Kalian di sini juga bisa langsung wireframe-nya langsung diwarnai, sehingga nanti kalian di sini jelaskan warna apa saja yang digunakan, kemudian jenis font-nya juga apa yang dijelaskan. Ada beberapa lembar untuk wireframing, dan yang selanjutnya adalah wireframing untuk desktop, sama seperti wireframing untuk mobile tadi. Terakhir adalah pengujian. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Kalian boleh menentukan salah satunya. Kalau kualitatif, ini pertanyaan, kalian centang, kalian mau fokusnya kemana? Misal fokus ke mengapa, maka kalian memilih adalah kualitatif. Tapi kalau kalian fokusnya ke bagaimana atau seberapa banyak yang akan menggunakan, maka fokusnya adalah ke kuantitatif. Kemudian kalian nanti jelaskan di sini, user review-nya dia maunya yang dinilai itu nanti kualitatifnya atau kuantitatifnya, kemudian apa yang dia ingin nilai di situ. Selanjutnya adalah A/B testing, alpha beta testing. Alpha beta testing, kalian punya dua desain. Kemudian kalian jelaskan, user itu ketika memilih desain ini perasaannya gimana, ketika memilih desain ini perasaannya gimana. Kemudian dijelaskan di sini. Nah, ketika untuk ada beberapa yang harus kalian dokumentasikan ketika menuliskan buku ini. Jadi misal ketika A/B testing ini harus kalian rekam. Sama juga ketika kalian tadi menggambarkan sticky note, ini juga kalian harus merekamnya. Karena kita harus punya bukti bahwa kalian melakukan ini. Kalau kemarin kan kalian melakukan ini kan tapi tanpa ada dokumentasi. Nah, di sini kalian harus merekamnya. Semua aktivitas yang berhubungan dengan user harus direkam. Misal ketika menentukan user feeling, nah ini juga harus direkam. A/B testing juga bisa dilakukan seperti ini. Misal A/B testing yang pertama adalah kita menunjuk misal 5 user. 5 user ini kita suruh milih. Kita lakukan pertama adalah di pagi hari. Oh, ternyata di pagi hari mereka memilih desain A. Oke, 4 orang memilih desain A, 1 orang memilih desain B. Kemudian kita lakukan lagi A/B testing. Ternyata kita lakukannya adalah di sore hari. Di sore hari ternyata 3 orang memilih desain A, 2 orang memilih desain B. Nah, di situ kita lihat sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa hal itu terjadi. Maka nanti ada hipotesis, persona, dan explanation. Di sini hipotesisnya apa tadi, personanya siapa yang memilih pagi dan memilih siang, kemudian penjelasannya kenapa kok dia memilih beda. Kemudian di sini juga kalian bisa jelaskan dia ketika memilih beda itu seperti apa. Kalau sama, dijelaskan apa yang menyebabkan bahwa mereka memilih sama. Sama di sini juga bawahnya bisa kalian gunakan untuk lanjutan. Kemudian kalian follow up dari kalian tanya ke user, kira-kira nanti pengembangannya tindak lanjutnya seperti apa. Nah, ini saya berikan
ada beberapa lembah seperti itu. Nah, mungkin kalian nanti akan ada pertanyaan. Yang pertama mungkin adalah ketika misal di sini, bagaimana kalau ini nanti nggak cukup misal. Nah, kalau kalian nggak cukup, nanti kalian bisa menambahkan sendiri di sticky note, kemudian nanti ditaruh di belakangnya. Gitu. Kemudian misal di sini, user filling, ternyata variabelnya nggak sampai semua, apa boleh? Boleh. Jadi tergantung beberapa variabel. Kemudian bagaimana kalau lebih dari variabelnya? Maka nanti kalian bisa menambahkan satu kertas lagi, kemudian kalian selipkan di antaranya. Itu. Kemudian persona misal. Persona bagaimana? Kalau ternyata jumlahnya tidak sesuai, jadi misal lebih banyak, ya kalian misal bisa tambahkan selipkan di halaman. Jadi sifat halamannya ini nanti tidak tetap, jadi kalian bisa merubah-rubah. Kemudian sketch persona ini ini bukan foto tapi adalah aktivitasnya. Hampir sama untuk menjelaskan nanti ketika kalian melakukan user skenario, storyboard atau storyboard dan storyline. Storyboard ini storyline. Jadi ini dia ngapain secara gambar, ini storyline. Dia ngapain secara teks. Mungkin itu untuk penjelasan di journey-nya. Saya harapkan nanti kalian bisa mengisi, semakin cepat kalian mengisi, semakin baik, sehingga nanti kalian bisa mengetahui nilai kalian secara cepat juga. Terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.